Bab 2636. Memahami peraturan. Adapun teknik pupet, Erikin juga bertanya pada Desi Zeng. Hanya saja paviliun Jubao adalah tempat jual beli harta karun dari seluruh dunia, tapi kalau bisa mencapai tahap profisien, juga tidak mungkin menjadi pengurus di paviliun Jubao. Jadi Desi Zeng membantu untuk mengetahui bahwa dalam Gunung Sihir, kultivator paling kuat di paviliun Juba hanya mempelajari pupet fase transendensi. Para master yang benar-benar menyempurnakan pupet fase penilaian tidak memperdulikan manfaat yang ditawarkan, apalagi pupet fase penilaian, artinya satu orang adalah sekte kecil, siapa yang akan lari ke paviliun Jubao untuk dibatasi. Oleh karena itu, dalam hal pupet, Erikin hanya dapat membangunnya sendiri untuk sementara, dan melihat apakah ia dapat bertemu dengan master yang dapat diandalkan untuk meminta bantuan di masa depan. Ketika Erikin meninggalkan paviliun Jubao, langit berangsur-angsur meredup karena telah menghabiskan beberapa jam sebelumnya. Aku harus mencari tempat tinggal, atau aku akan diusir, dan aku tidak bisa masuk lagi dalam sebulan. Erikin memandang ke langit dan mengerutkan kening. Di kota-kota lain, perputaran matahari dan bulan tidak ada bedanya terhadap kultivator. Lagi pula, pada tahap kultivasi ini, tidur sama sekali tidak diperlukan bagi para kultivator, dan penglihatan kerohanian sangat kuat, tidak perlu cahaya untuk membedakan semuanya dengan jelas. Tapi kota kuno Linjiang benar-benar berbeda. Setelah matahari terbenam, orang-orang kecuali para penjaga yang setia pada kota kuno tidak diizinkan keluar sampai keesokan paginya. Ini benar-benar seperti kota fana, mengamati aturan bekerja saat matahari terbit dan tinggal di dalam, beristirahat dari hari ke hari. Pada awalnya, Erikin tidak mengerti mengapa aturan ini, tetapi kemudian dia pikir, jika tidak ada aturan seperti itu, maka kota kuno Linjiang, takutnya tidak mungkin untuk menilai. Ada begitu banyak pembudidaya di kota, siapa yang memenuhi syarat untuk tinggal? Lagi pula, jika tidak menyewa kamar atau membeli rumah, maka ketika malam tiba, kultivator pasti akan ketahuan. Adapun apakah ada lebih banyak alasan di balik aturan ini, Erikin tidak dapat mengetahuinya untuk saat ini. Singkatnya, masih ada lebih dari 1 jam sebelum jam malam total, jadi dia dapat menemukan penginapan dan menetap selama sehari. Sebelumnya ketika dipimpin oleh Bigoli, Erikin teringat beberapa hal bahwa kata-kata Bigoli memiliki reputasi yang baik. Dan untuk 1 malam, hanya beberapa koin roh emas, Erikin juga tidak menganggap penting. Setelah berjalan sekitar 30 menit, sebuah restoran mewah dan canggih muncul di depan Erikin. Restoran Xianyan, nadanya tidak kecil. Melihat plakat besar di lantai 3 gedung itu, Erikin mengangkat alisnya. Menurut Bigoli, ini adalah salah satu restoran terbaik di kota kuno Linjiang, tidak hanya menjual berbagai hidangan langka binatang roh dan iblis monster, tetapi juga menjalankan bisnis akomodasi di belakang. Walaupun harganya tidak murah, namun setiap kamar memiliki penggambaran formasi spiritual sendiri, formasi pengumpulan roh dan formasi pengumpulan roh, sehingga tinggal di dalam mencegah banyak kesulitan. Setelah Erikin masuk, dia langsung pergi ke kamar dengan tingkat langit selama 3 hari. Ini juga merupakan jumlah hari minimum untuk tinggal di restoran siangnya. Masuk ruangan, buka formasi sekitarnya, Erikin kaya Reiki, dan ada formasi perisai yang canggih, dan rasa amannya juga bagus. Hanya membutuhkan 10 koin roh emas dalam 1 malam, benar-benar mahal. Dengan desahan emosi, Erikin duduk di tempat tidur, membalik tangannya dan mengeluarkan slip giok. Ini adalah manual yang mencatat berbagai aturan di kota kuno Linjiang, tidak hanya menjelaskan berbagai pantangan kota kuno secara rinci, tetapi bahkan memberikan contoh untuk dipahami oleh para kultivator. Benda ini adalah apa yang diberikan Desi Zeng ketika dia pergi ke paviliun Jubao.
Ini pasti menjadi sesuatu yang akan dimiliki oleh para tamu bangsawan, dan juga mencerminkan pentingnya paviliun Jubao bagi para tamu. Namun, setelah itu, Eric Kin juga bertanya kepada Desi Zeng tentang penjara, dan meminta dijual terpisah di paviliun Jubao, lebih percaya diri memperkenalkan slip giok. Hal semacam ini sendiri dijual untuk uang, tetapi transaksi Eric Kin membuat Desi Zeng dapat banyak, jadi dia memberikannya secara gratis. Jika ingin terlibat dalam penjara, dia harus terlebih dahulu memahami aturan penjara. Eric Kin tidak mau mengambil risiko di penjara, akibatnya harta Joker Bai diperoleh, tetapi jika dia harus dipenjara selama 5 tahun 10 tahun, keuntungannya tidak akan sebanding dengan kerugiannya. Selain itu, dia mengetahui dari penjaga bahwa bahkan jika orang luar dapat diselamatkan, mereka masih harus menunggu lebih dari separuh kultivator ditahan, jadi dia harus berhati-hati. Dengan slip giok dan paviliun Jubao, informasi terperinci yang dikumpulkan selama ribuan tahun, seharusnya tidak ada masalah untuk menemukan metode yang pasti dapat dimasukkan ke penjara dengan waktu sesingkat mungkin. Eric Kin merenung, kerohanian dituangkan ke dalamnya, baca dengan seksama. Sesaat kemudian, Eric Kin menyingkirkan giok slip, matanya berbinar, menyisir pikirannya. Masa penjara terpendek adalah 7 hari, jadi selama aku menghubungi Desi Zeng sebelumnya, aku dapat dibebaskan setelah 3,5 hari. Untuk metodenya, yang terbaik adalah menyerang musuh di jalan. Karena kedua belah pihak memiliki keluhan, mereka tidak akan diperlakukan sebagai orang yang tidak bersalah dan tidak akan dihukum berat, dan mereka tidak boleh menyerang yang lemah. Yang terbaik adalah memiliki kultivasi lebih kuat dariku dengan 1 tingkat atau lebih. Selama aku tidak membayar koin roh pada saat itu, aku akan dijebloskan ke penjara dengan masa terendah, sehingga tujuan akan tercapai. Memikirkan hal ini, Eric Kin memiliki kesimpulan di benaknya. Hadapi dulu, lalu pura-pura marah, pukul lawan, lalu tunggu ditangkap. Namun, dia tidak boleh menggunakan Reiki, jika tidak dia akan dipenjara selama 1 tahun dalam waktu singkat. Oleh karena itu, tergantung dari tingkat tubuh, yang terbaik adalah menemukan pembudidaya 1 penurunan atau bahkan 2 kegagalan, agar tidak khawatir akan melukai lawan secara serius dan menambah masalah bagi diri sendiri. Adapun apakah dia berhasil mendapatkan permata yang disembunyikan oleh Joker Bai dari pohon tua menjulang langit setelah masuk, ini baru bisa dilihat setelah masuk. Tetapi barang-barang itu buatan manusia, dan harta ada di depan, jadi dia harus mencobanya sendiri. Setelah yakin, Eric Kin sangat santai. Akibatnya, dia tiba-tiba memikirkan aroma makanan lezat ketika dia memasuki restoran, dan merasakan sedikit gerakan jari telunjuk. Inilah kelezatan enak yang dibuat oleh binatang roh dan rumput ajaib. Selain itu, sangat terkenal. Tidak tahu bagaimana rasa dan khasiatnya jika dibandingkan dengan paman keempat Han. Memikirkan hal ini, Eric Kin mendorong pintu dan berjalan keluar ruangan, berencana untuk mencobanya. Tidak mungkin, sebenarnya, sejak dia mencapai kesuksesan dalam kultivasinya, Eric Kin telah lama makan sangat sedikit. Namun, dia menghabiskan lebih dari 10 hari dengan Suga Han sebelumnya. Suga Han lahir dengan selera makanan dan minuman, jadi setiap malam, itu adalah deretan jamuan besar. Pada awalnya, Eric Kin sedikit tidak nyaman, tetapi ketika dia makan banyak, dia merasa bahwa pesta dewa cukup lezat. Kemudian, Suga Han pergi dan dia tidak bisa memakannya selama lebih dari 10 hari, hatinya jadi agak rindu. Tuan Cheng, silakan. Mengetahui apa yang dipikirkan Eric Kin, pelayan dari restoran tersenyum dan mengundang Eric Kin ke lantai 3. Eric Kin adalah tamu di kamar tingkat langit, jadi tentu saja dia tidak akan mengabaikannya. Lingkungan yang tenang di lantai 3 cocok untuk para tamu menikmati perjamuan dewa. Tunggu. Saat pelayan sedang berjalan di lantai 3, Eric Kin tiba-tiba berhenti.
Dalam penglihatan tepinya, dia langsung menangkap sosok di posisi dekat jendela, agak familiar. Bersambung.